Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathan dari kelas TRMM 1B, Prodi Teknologi Rekayasa Multimedia, jurusan Teknologi Informasi dan Komputer, Politeknik Negeri Loksemawe. Jadi hari ini saya ingin mempresentasikan hasil kinerja saya dalam melakukan dan menciptakan proyek podcast penggunaan media sosial di era multimedia dan Gen Z saat ini untuk menjadi proyek akhir semester di mata kuliah pengantar teknologi multimedia. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama, proyek ini merupakan proyek podcast yang berkonsep audio non-visual dan hanya menampilkan suatu penjelasan dari topik yang dijelaskan oleh narator atau penjelas podcast sesuai dengan tema dari topik yang ingin dibahas dengan nada yang mengandung sifat persuasif atau mengajak serta asik dan menarik. Baik, selanjutnya konsep dari podcast ini yang pertama adalah podcast audio non-visual dengan durasi 7 menit. Konsep ini saya ambil dari konsep yang sering dipakai oleh para pencipta podcast di aplikasi Spotify yang hanya menampilkan penjelasan dengan audio serta materi tanpa menampilkan bentuk visual langsung dari si pembahas atau si pemateri podcast. Lalu, materi podcast yang singkat dan padat dengan yang ingin disampaikan. Maksudnya adalah materi yang diciptakan dalam bentuk yang ringkas dan lebih banyak pada hal yang ingin disampaikan, yaitu lebih padat. Lalu konsep yang ringan, asik, dan mudah dipahami oleh remaja Gen Z saat ini. Karena tujuan podcast ini terutama kepada remaja Gen Z, maka konsepnya dibuat lebih ringan atau dengan pembahasan dan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh para remaja, serta dibuat lebih asik. Lalu ada pula tujuan untuk dari podcast ini. Yang pertama adalah memberi suatu pemahaman kepada para target atau audiens, yaitu adanya 3 tren pada sosial media saat ini. Yang kedua adalah memberi suatu pemahaman kalau banyak sekali hal positif yang dapat dilakukan di media sosial. Lalu juga memberi suatu himbauan kepada pengguna media sosial terutama Gen Z untuk menggunakan media sosial dengan bentuk positif dan tidak digunakan atau disalahgunakan ke hal-hal yang negatif atau berbau unsur hal-hal lain yang bisa mengganggu ketenangan dan penggunaan media sosial di masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan bagaimana hasil video podcast yang telah saya ciptakan. Baik, sebelumnya terima kasih telah mendengarkan presentasi singkat saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Fatanzer. Semoga kalian lagi santai ya sambil dengerin podcast ini, atau mungkin lagi rebahan, di perjalanan, atau mungkin sambil scroll media sosial ya. Tapi lucu juga ya, lagi dengerin podcast yang pengen ngebahas tentang media sosial, tapi lagi nge-scroll media sosial juga. Jadi,
Di episode kali ini kita bakal ngobrol santai-santai aja tentang penggunaan media sosial di era multimedia dan Gen Z saat ini. Nah, aku bakal ngebahas ada 3 tren utama yang paling relate dan paling dekat dengan kehidupan sehari-hari para Gen Z ini. Nah, nggak usah berat-berat, nggak usah ribet-ribet, anggap aja hari ini, pada malam ini atau siang mungkin di saat kalian mendengarkan, terasa cozy dan santai, oke? Nah, biasanya tren yang pertama itu media sosial itu dapat menjadi suatu ruang ekspresi diri bagi para Gen Z. Nah, tren pertama ini paling kelihatan tuh kalau misalnya gimana sih media sosial ini bisa berubah menjadi ruang ekspresi diri bagi para Gen Z. Nah, buat Gen Z, media sosial itu zaman sekarang bukan cuma tempat posting foto doang, tapi juga sebagai tempat di mana dia menceritakan tentang diri dia sendiri, lalu juga tempat di mana dia nunjukin nih minat, hobi, atau mungkin passion yang ia miliki ke banyak orang, lalu juga tempat nyuarain opini-opini yang ada di dalam isi pikiran para Gen Z. Bahkan zaman sekarang nih, media sosial udah menjadi tempat curhat para Gen Z tanpa harus ngomong langsung ke publik. Nah, dalam era multimedia yang sangat ekspresi dan semakin beragam, ada juga dalam bentuk video pendek, filter AR, musik, teks animasi, sampai dalam bentuk storytelling yang lebih visual. Nah, menariknya nih, Gen Z biasa lebih cenderung lebih suka konten-konten yang relate, jujur, dan otentik dibanding sama konten yang terlalu sempurna. Konten yang apa adanya aja tuh justru lebih dekat dan lebih intrusing ke dalam diri Gen Z dan lebih manusiawi ya. Lalu biasanya media sosial juga bukan sebagai alat komunikasi doang, tapi juga sebagai bentuk cermin identitas Gen Z di dunia digital. Nah, yang kedua nih guys, dominasi konten itu biasanya dalam bentuk video pendek dan visual yang lebih cepat gitu. Nah, biasa tren yang kedua ini nggak bisa dilepas nih dari kaum Gen Z yang sangat suka konten video singkat. Contohnya nih, di platform TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Short itu benar-benar sangat mencakup dan mendominasi konten-konten singkat seperti ini. Dimana dalam era multimedia zaman sekarang, Gen Z itu lebih terbiasa dengan visual yang lebih cepat. Lalu editingnya itu beragam, dinamis, dan berubah-ubah, enggak monoton. Dan pesannya itu singkat, tapi langsung on point, enggak belibet. Nah, jadi perhatian yang sangat mahal ini, kalau dalam 3 detik, semisal suatu konten itu nggak menarik, para Gen Z biasanya langsung nge-skip aja. Nah, ini bikin cara komunikasi juga ikut berubah, lalu edukasi, promosi, bahkan isu sosial sekarang juga dikemas dalam bentuk yang lebih singkat, lebih ringan, tapi tetap ada on point dan tetap bermakna. Jadi, media sosial itu bukan lagi soal siapa yang paling panjang menjelaskan, tapi siapa yang paling kreatif menyampaikan suatu pesan yang ingin disampaikan. Seperti itu. Nah, yang ketiga, media sosial itu sebagai suatu ruang interaksi dan pengalaman bagi para Gen Z. Nah, tren yang ketiga ini lebih mendominasi di mana media sosial yang semakin interaktif dan berbasis pengalaman. Gen Z itu nggak mau cuman jadi penonton, mereka juga pengen terlibat dalam interaksi dalam media sosial. Contohnya nih ya, kita ambil paling singkat aja, ada fitur polling dan Q&A di Instagram Story yang membuat para Gen Z ini ada interaksi langsung dengan masyarakat yang menciptakan
di media sosial. Lalu ada juga fitur live streaming, challenge, dan tren bersama, serta filter AR yang bisa dicoba langsung. Nah, jadi media sosial zaman sekarang tuh jadi dalam bentuk dua arah. Ada respon, ada interaksi, ada rasa kebersamaan. Nah, guys, di era multimedia yang sangat pesat sekarang ini, pengalaman ini bikin para pengguna merasa lebih dekat baik dengan si kreator, baik dengan si brand maupun komunitas yang mereka ikuti. Nah, kalau kita rangkum nih, dari 3 tren ini menunjukkan satu hal penting yang paling utama, di mana media sosial bagi para Gen Z bukan sekedar aplikasi, tapi ruang hidup digital. Tempat berekspresi, tempat mencari hiburan, tempat berinteraksi, bahkan tempat membangun jati diri. Nah, sebagai closingan, penggunaan media sosial di era multimedia sekarang ini membawa banyak sekali peluang, tapi juga tanggung jawab. Kreatif itu penting, tapi tetap bijak. Aktif itu seru, tapi tetap sadar batas. Semoga obrolan santai ini bisa bikin kita lebih paham, bukan cuma sebagai pengguna media sosial, tapi juga sebagai bagian dari generasi yang membentuk arah dunia digital ke depan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Saya Muhammad Fathan pamit undur diri. Tetap jaga diri sendiri, tetap jadi diri sendiri, tetap kreatif, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.